Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alay di Kota Channel. Hari ini kita kembali membersama lagi dalam program Mengenal Lebih Dekat Profesor Dr. Alay di Koto. Nah, kali ini kita pada part yang ke-8 akan membahas apa nih ya? Sebelumnya kita tanya dulu bagaimana kondisi Prof pada saat sekarang ini. Nah, Prof, gimana nih Prof kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Ini sudah sore nih ya. Ada sore ya, Prof ya. Sudah mulai sore. Dan ya karena ada Syauki, ada Kelsa, jadi kalian memberi semangat juga ke Bapak ini untuk mengisi ini, menggunakan kesempatan yang masih ada ini, mudah-mudahan bermanfaat lah. Iya, Prof. Ya, untuk yang mau mengambilnya sebagai manfaat. Oke, Prof. Biasanya Prof kalau misalnya kalau sekarang kan sorenya karena typing ya, Prof. Biasanya ngapain Prof kalau nggak typing? Sore-sore itu, Prof. Ya, kalau sore ini ya biasa Bapak kalau sudah habis zuhur ya istirahat sebentar bisa nulis. Oh, nulis ya, Prof ya. Nulis, sore nulis sampai waktu asar dan maghrib, itu baru kemudian istirahat lah. Istirahat lagi ya, Prof. Itu. Dan sebenarnya menulis itu tidak tergantung sore pula. Bapak menulis kapan saja dan di mana saja, ada waktu, ada mood ya. Ada mood. Menulis itu karena Pak jadikan itu sebagai sebuah hobi. Jadi kalau sudah jadi hobi, lama-lama menjadi kebutuhan. Kalau nggak sehari aja kayak gimana gitu ya, Prof? Ya. Jadi kalau sudah jadi kebutuhan, kita kalau tidak melakukan apa yang kita merasa kurang dalam hidup. Ya, jadikanlah sesuatu yang bermanfaat sebagai kebutuhan. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas gini, Prof. Kalau saya kan pernah dengar nih, Prof. Kemarin itu ada kegiatan musyawarah wilayah ya, Prof ya. Dari ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Riau ya, Prof ya. Itu gimana, Prof? Prof di sana sebagai apa nih, Prof? Oh iya. Baik. Ya, betul, kemarin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sudah melaksanakan musyawarah wilayah yang ke-7. Ya, Bapak di situ diberi amanah oleh kawan-kawan cendekiawan muslim yang ada di Riau sebagai ketua periode 2019-2024. Berarti baru lengser ya, Prof? Ya, baru kemarin. Nah, sekarang masih dimisioner namanya. Dimisioner ya. Masih dimisioner. Dan kemarin sampai jam berapa tuh, sampai sore lah ya. Dan alhamdulillah misulnya berjalan lancar. Mungkin karena yang hadir itu semuanya orang-orang cendekiawan. Iya, orang-orang pintar semua ya, Prof ya. Pintar, rata-rata mereka pendidikannya minimal S2 dan kebanyakan S3 ke atas, dan mudah dalam berbeda pendapat dan bisa menyikapi perbedaan itu dengan sangat bijak gitu ya. Jadi suasana itu sangat cair dan sangat dinamis, dan kata kawan-kawan ini demokratis sekali gitu. Karena satu pola pikir juga, Prof, karena sama-sama berintelektual. Jadi begini, kalau tujuan kita sama, walaupun kita berangkat dari tempat yang berbeda, maka di tengah jalan kita sudah jumpa. Itu kata Pak Narsir, bukan kata Bapak. Tapi Bapak tambah. Apa itu, Prof? Kalau tujuan kita berbeda, ya, walaupun berangkat dari tempat yang sama, mulai melangkah kita sudah berpisah. Karena udah berbeda tujuannya. Kenapa orang-orang di sini bisa bertengkar juga, bisa juga, tapi karena tujuannya sama, karena ingin memajukan ide masing-masing untuk kepentingan bersama, akhirnya kepentingan tujuan bersama itu mendamaikan, mempertemukan kita. Begitu kata Pak Muhammad Nasir, bila tujuan sama, walaupun berangkat dari tempat yang berbeda, di tengah jalan jumpa. Bapak tambah, kalau tujuan berbeda, walaupun berangkat dari tempat yang sama, mulai melangkah kita sudah berpisah. Nah, itu tambahannya, Prof ya. Tambahannya. Tapi kalau penasaran juga nih, Prof, gimana sih Prof sendiri pengalamannya di aktivis nih, Prof? Ya. Jadi begini, apa tuh, Prof? Bapak punya pengalaman organisasi ini udah lama ya. Yang mulai aktif betul ketika di pondok, di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Karena di Candung itu, pesantren itu, termasuk pesantrennya Bapak Gubernur terpilih kita,
Pak Abdul Wahid. ya. Oh. Dan di situ banyak pelajar dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumbar ya, ada yang dari Riau, dari Jambi, dari Sumatera Selatan juga ada, dari Sumatera Utara juga ada. Jadi masing-masing daerah mereka membuat organisasi. Nah, untuk khusus orang-orang yang ada di dekat-dekat Bukit Tinggi di Sumbar itu mendirikan organisasi per kecamatan. Oh, per kecamatan ya, Prof ya. Nah, Bapak kebetulan dari kecamatan namanya Kecamatan Tilatangkamang. Jadi ada organisasi namanya Persatuan Siswa Tilatangkamang. Jadi Bapak masuk di situ tahun 67. Nah, ikutlah langsung jadi anggota. Tahun 71 ditunjuk jadi apa? Jadi ketua. Ketuanya, Prof ya. Sampai 73. Itulah pengalaman pertama memimpin. Itu organisasi apa, Prof? Organisasi pelajar. Pelajar ya. Pelajar. Jadi organisasi pelajar Persatuan Siswa Tilatangkamang yang belajar di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung itu ramai. Iya. Masih muridnya waktu itu 1.500-an lah banyak. Gitu. Ramai kali. Dan dari berbagai daerah. Sangat enak. Disitulah mulai pertama bakat yang mungkin sudah ada ya, bukannya mungkin sudah diberi Allah, dilatih untuk memimpin kawan-kawan. Ada yang paling berat waktu itu Pak rasakan di waktu pondok itu ada suatu musibah. Kebanyakan pelajar-pelajar wanita itu seperti orang kerasukan. Loncat bersorak-sorak kayak orang kayak orang kerasukan. Itu ramai, satu asrama melonjak-lonjak semua nggak tahu. Masya Allah, ini gimana caranya nih? Bapak ketua gitu kan? Iya. Yang paling berat itu apa? Bapak kan tidak punya saudara perempuan. Jadi nggak tahu ya, Pak? Jadi bukan. Apa? Tidak biasa dekat dengan perempuan itu. Sementara anggota banyak perempuan yang akan diurus, gitu kan? Situlah belajar itu. Itu mulai dari situ. Kemudian masuk ke kuliah di Fakultas Syariah, mulai jadi pengurus senat. Setelah itu menjadi ketua senat mahasiswa, kemudian ketua dewan mahasiswa. Bukan ketua dewan mahasiswa, pengurus dewan mahasiswa waktu itu salah satu dari wakil ketua. Tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Sudah dipilih, dewan mahasiswa dibekukan oleh Menteri Daud Yusuf waktu itu di masa Orde Baru. Itu dibekukan dia. Nah, kemudian itu di dalam kampus, di luar kampus dulu pernah juga kita katakan Bapak aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, di HMI inilah dilakukan pekaderan menjadi pemimpin. Memang di HMI kita dilatih untuk berpikir dan bersikap independen karena Himpunan Mahasiswa Islam ini organisasi independen. Dia merupakan underbow atau bawahan daripada salah satu organisasi besar atau di bawah partai politik apalagi. Tidak, dia hanya bebas saja, independen, nggak ada terkait apapun ya, terkait apapun. Makanya Bapak melihat yang diajarkan di HM itu adalah tentang keislaman apapun organisasinya, keindonesiaan apapun daerahnya. Jadi betul-betul menjadi seorang Islamis yang nasionalis gitu, atau nasionalis yang Islamis. Makanya Bapak sekarang melihat kelompok-kelompok organisasi yang ada ini sebagai sebuah sebagai sebuah bilik-bilik kecil yang ada dalam sebuah rumah besar yang bernama Islam itu. Itu pengalaman berorganisasi. Dan ada banyak organisasi lagi yang lain, misalnya pernah menjadi dewan pakar di Korup Alumni HMI. HMI, kemudian menjadi pembina di Ikatan Mubalik Riau. Dan tahun berapa tuh? Tahun 2000 Bapak menjadi ketua Ittihadul Mubalikin Provinsi Riau. Ada dua periode. Bergerak di bidang apa, Bro? Bergerak di bidang apa? Mubalik. Oh, mubalik ya. Itu. Jadi dan terakhir sekarang tuh sebagai bukan terakhir sebenarnya. Sebelum jadi ketua ICMI ini menjadi wakil ketua umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti ya, di pusat di Indonesia. Bapak
diminta sebenarnya menjadi ketua umum, tapi Bapak tidak bisa karena kita tinggal di daerah. Iya, Karena untuk menjadi ketua umum itu harus pindah ke pusat. pindah dulu ya ke Jakarta ya Prof Pindah ya. dulu ke Jakarta. Jadi ada banyak organisasi lain yang Bapak dipercaya baik sebagai ketua maupun sebagai pengurus ataupun sebagai penasihat juga di Majelis Ulama Indonesia berapa kali jadi duduk di Dewan Pertimbangan Majelis MUI. Ulama MUI. Tahun berapa Prof? Tahun berapa itu? Tahun berapa? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya. Jadi berarti berapa 15 tahun lalu? Sejak tahun 2010 2009 2009-an. Di situ. Ya. Jadi tadi organisasi ini, kehidupan organisasi ini menjadi salah satu yang ikut memperkaya pengalaman. Ya, rupanya organisasi ini macam-macam. Ada orang masuk organisasi dengan suatu kepentingan, maka dia ngotot jadi pengurus, gitu kan. Nah, kalau Bapak sejak di organisasi, sejak dari dulu Persatuan Suria Tentang Kambang itu, Bapak tidak pernah memajukan diri untuk jadi ketua. Ya, mulai dari tadi Pestika, kemudian di HMI Komisariat. Yang lucu apa? Baik ketika di pesantren dulu, orang kan pemilihan tuh, tahu nama Bapak muncul aja. Nggak tahu dimasukin sama siapa, Iya, Prof? masukin sama siapa gitu. Nggak tahu, muncul aja. Terpilih. Ketika di HMI, di Komisariat Fakultas Syariah, muncul. Kok ada kawan yang berambisi, betul? Tidak terpilih ya, Prof. Jadi saya bilang sama kawan, kenapa kalian ajukan nama saya? Saya kan tidak meminta apa-apa. Apa kata kawan-kawan? Yang menilai kamu itu kami. Bukan kamu, katanya. Kami tidak suka orang minta jabatan itu. Kamu tidak pernah minta jabatan. Tapi dapat ya, yang Prof, kami ya? pilih gitu kan. Di HMI begitu sampai akhirnya di ICMI ini. Kalau di ICMI itu gimana, Prof? Di ICMI ini kan mekanismenya kan biasa lah, pemilihan pakai voting segala macam. Ketika Bapak ditunjuk jadi ketua, kandidatnya itu nggak ada votingan, aklamasi saja. Aklamasi ditunjuk langsung gitu ya? Iya, kawan-kawan itu sepakatnya menunjuk Bapak. Kalau kemarin pemilihan itu. Oh, yang kemarin yang itu pemilihan karena ada 2 calon kan. Waktu Bapak maju, Bapak tidak maju, benar kawan itu yang menyuruh maju. Menarik juga ya, Prof ya? Iya. Kita nggak mau tapi kita ditunjuk. Iya, itu sama dengan dekan juga. Bapak tidak pernah mencalonkan diri dekan, cuma ditunjuk aja begitu. Mungkin itu pula garis hidup Bapak. Enggak, mungkin melihat dari kualitas mungkin, Prof. Ya, itu Bapak katakan tadi, kita bekerja jalan aja lah hidup ini dengan ilmu dan dengan pengalaman, dengan akhlak, dan seperti itu terserah. Kalau orang yang meminta berarti itu kebutuhan. Kita tidak boleh menolak. Yang kalau prinsip Bapak nih ya. Iya, Prof. Bapak tidak pernah mengajukan diri saya ingin jadi ini, tidak pernah. Itu memang sudah jadi prinsip. Ada orang mengatakan kalau begitu mengalah terus, Bro. Saya mengalah, tapi saya tidak kalah. Ya. Kalau begitu kan kalah, Bro, katanya. Enggak, saya menang. Kenapa menang? Yang kalah itu menurut saya orang yang mengalahkan kata hatinya. Ya. Saya mengikuti kata hati saya, makanya saya memenangkan kata hati saya. Walaupun saya tidak punya jabatan apapun, tidak masalah. Nah, ada yang lupa tadi. Apa tuh, Prof? Waktu jabatan di kampus. Boleh tahun kita tambah di sini aja, Prof. 2004 itu mahasiswa dan dosen mengadakan polling. Calon rektor. Oh, calon rektor. Calon rektor. Oh, dulu sistemnya polling ya? Ya, pernah sekali. Apa yang terjadi? Apa, Prof? Yang terjadi adalah Bapak dipilih oleh mahasiswa dengan persentase 87,2%. Wow. Itu kan luar biasa itu. Iya, udah. Bapak nggak sadar. Nah, dari dosen dipilih yang lain, Pak Prof Nazir, dari kalangan dosen gitu. Tapi Bapak tidak jadi maju rektor, tidak jadi maju. Kenapa tuh, Prof? Mempertimbangkan kalau Bapak maju terjadi eskalasi di kampus, perpecahan. Karena macam-macam lah pertimbangan, muncul fitnah segala macam. Karena mungkin yang banyak mahasiswa aja milih, Prof. Atau gimana? Ya, jadi begini. Dosen juga menginginkan sebagian, tapi dengan munculnya Bapak itu muncullah isu-isu primordial segala macam itu. Bapak tidak ingin kampus pecah. Bapak lebih mengutamakan
keselamatan kampus, kepentingan kampus dan kepentingan pribadi. Bapak mundur. Jadi kata kawan, Prof, kok mundur? Enggak, saya mengalah. Mengalah ya kalah dong. Saya enggak pernah kalah. Saya mengikuti hati saya mengutamakan kampus daripada pribadi sendiri. Itu di direktur. Begitu juga ketika di pemilihan direktur pasca itu juga begitu. Direktur pasca itu dipilih juga 82,7%. Calon Banyak juga ya, pasca, banyak. Itu pilihan dari mahasiswa. Tapi Bapak tahu. Berarti Prof dulu dosen favorit juga ya? Enggak tahu lah ya, enggak tahu Bapak gitu. Soalnya banyak yang milih Prof. Memang mahasiswa baru dulu mereka Bapak harus. Bahkan dosen mahasiswa itu kalau menurut mereka sendiri kami diarah-arahkan Pak pada milih yang lain, tapi kami tidak mau gitu mereka. Entah apa yang mereka lihat di Bapak nggak tahu lah. Iya. Terus gimana lagi Prof pengalamannya di aktivis Prof? Jadi dari aktivis itulah tadi sampai sekarang tidak pernah berhenti berorganisasi. Ya. Sekarang apa Prof? Berorganisasi di kampung juga ikut terlibat terus-menerus organisasi macam-macam. Dan terakhir pada tahun 2022 Bapak diangkat menjadi penghulu kepala suku. Kepala suku. Jadi datuk. Datuk dalam menangkan. Walaupun itu namanya mungkin tidak organisasi, tapi bisa dinamakan organisasi juga. Karena bagi orang Minang itu kan yang punya rakyat sebenarnya adalah datuk. Iya, betul. Penghulu ya. Jadi dalam sistem masyarakat Minangkabau itu anak kemenakan itulah. Jadi Bapak diangkat jadi datuk tahun 2022. Sampai sekarang. Jadi memimpin anak kemenakan lah. Anak kemenakan gitu. Itu amanah yang berat juga ya. Tapi ya karena memang itu adalah diminta. Kalau diminta berarti kita dinilai mampu jadi imam. Bapak ingat hadis Nabi. Ketika kamu diminta jadi imam dan kamu memenuhi syarat jadi imam, tapi kamu tidak mau, lalu majulah orang yang tidak pantas jadi imam, rusak masyarakat, kamu tanggung jawab. Bapak takut itu, Bapak takut itu, karena orang yang menilai kita mampu. Itulah prinsip Bapak dalam berorganisasi. Dalam organisasi itu, Bapak selalu mengatakan dalam berorganisasi kita itu yang penting adalah bukan mencari kepentingan, tapi menunaikan kewajiban. Nah, Prof, mungkin ini kita bahas tadi kan udah dari pengalaman Prof aktivis ya Prof. Nah mungkin sedikit masukan atau mungkin nasihat bagi kami biar kami bisa konsisten gitu dalam beraktivis atau dalam berorganisasi atau apa. Ya, waktu jadi dekan Bapak buat 3 sukses mahasiswa kan, terus Bapak sampaikan. Yang pertama sukses kuliah, yang kedua sukses berorganisasi, yang ketiga sekaligus sukses mempersiapkan masa depan. Ya, jadi organisasi itu penting menjadi belajar bagaimana memimpin orang, memahami orang. Jangan hanya kita meminta dipahami saja, kita juga perlu memahami orang supaya kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kehidupan ini akan damai kalau bisa saling memahami itu. Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Orang juga begitu sama kita. Terjadinya perpecahan di masyarakat karena tidak mau saling memahami. Gitu. Termasuk dengan dalam bidang agama sekalipun. Ketika kita melihat orang berbeda amalan dari kita, wah kafir, itu bid'ah, sesat. Ya. Banyak kali, Bro. Harusnya kita pahami orang yang kita katakan sesat, orang katakan bid'ah itu, dia juga punya guru kok. Dia juga sekolah kok. Iya. Dia juga punya buku, ya. Nah, tapi kalau dikatakan, ya silakan dia beramal dengan ilmunya, saya mengamalkan ilmu saya. Iya. Nah, kalau itu terjadi, kita akan damai. Tapi ketika kita saling serang, saling menyalahkan salah satu dengan lain, perpecahan lah. Nah, orang luar maksudnya yang non muslim itu mempergunakan perbedaan ini untuk memecahkan umat Islam sendiri ya, Prof ya. Oh, baik, Prof. Nah, baik Sobat Al-Hidayah Kota Channel. Mungkin kita pengen nih dengar satu lagi Prof, kata-kata penyemangat bagi kami gitu Prof. Ya, jadi dalam hal berorganisasi penyemangat itu tadi, berorganisasi kita belajar memikul tanggung jawab. Belajar memikul tanggung jawab dan bertanggung jawablah dengan pilihan itu. Makanya Bapak ingat kata-kata Aristoteles. Apa yang katakan hidup?
Hidup itu adalah tegak menghadapi risiko akibat pilihan. Orang yang lari dari risiko berarti dia mati. Manusia. Dia orang hidup yang sudah mati. Makanya di organisasi kita hadapi itu berbagai macam gaya orang, perangai orang, kita lihat semua. Nah, baik, berarti kita memang perlu untuk berorganisasi, perlu memperbanyak pengalaman kita ya, Prof ya. Terakhir satu lagi, Prof, ingat hadis Nabi kan? Boleh, Prof. Organisasi itu kita bersilaturahim. Silaturahim banyak dapat. Sehat, rezeki juga, terbuka juga. Ya. Karena kita udah sering ngomong sama orang kan, Prof ya. dengan apa rezeki, oh orang kenal potensi kita, oh ini bisa nah, datang rezeki di situ kan. Nah, kalau sehat misalnya begini, kayak bapak lah, tadi bapak agak demam sedikit, kalau tidak sedikit, dengan datangnya kalian bapak jadi menjadi bersemangat, agak semangat gitu, Prof ya. Jadi silaturahim itu sesuatu ajaran dalam agama kita yang sangat penting kita lakukan. Jangan malas silaturahim, asalkan dalam silaturahim itu kita melakukan hal-hal yang tidak terlarang dalam agama kita. Gitu. Oke, baik, Sobat Aladin Kota Channel, tadi kita sudah mendengarkan ya pengalaman Prof dan aktivis dari kegiatan organisasi beliau dari di Canduang dulu Ponpes ya, Prof ya, sampai dengan di dunia kerja. Kita sudah dengarkan tadi. Baik, mungkin gimana nih, Prof, kita tutup aja atau masih ada tambahan lainnya nih, Prof? Udah cukup. Oke, kita cukupkan aja ya, teman-teman. Jangan lupa saksikan lagi kelanjutan dari kisah Prof. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan sekali lagi, jangan lupa generasi muda untuk bisa menyaksikan video ini untuk dijadikan pelajaran dan juga motivasi untuk kita bisa menjadi orang sukses di masa depan. Baik, saya Kalsa Joner sebagai presenter pada kegiatan program ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, Prof, dadah dulu, Prof. Generasi muda, Prof.